Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid juga kondang dipanggil Kiai Haji Hamid Pasuruan, lahir di Lasem 22 November 1914 Masehi atau 4 Muharram 1333 Hijriah, merupakan seorang ulama, pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren yang banyak mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam di kota Pasuruan, Jawa Timur. Masa kecil beliau di Pasuruan dinisbatkan dalam namanya. Kiai Haji Abdul Hamid sebenarnya dilahirkan di Dukuh Sumur Kepel, Desa Sumbergerang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah pada 22 November 1914 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 4 Muharram Hijriah. Dengan nama lahir Abdul Mukti, kedua orang tuanya juga merupakan keluarga ulama atau pendakwah yang disegani masyarakat. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Umar, sedangkan ibunya adalah Nyai Roihanah binti Kiai Haji Sidik. Semasa kecil ia dikenal sebagai anak nakal yang seringkali membuat jengkel orang-orang Tionghoa di lingkungannya. Kala itu hubungan masyarakat Tionghoa dengan pribumi memang seringkali tak akur. Terlebih waktu itu orang Tionghoa sering mendapat perlakuan khusus dan pembelaan dari pemerintah Hindia Belanda. Akibat kenakalannya ia seringkali dicari oleh aparat Hindia Belanda. Rumah Kasdan, seorang sopir yang tinggal di daerah Kauman, sering menjadi tempat sembunyinya. Abdul Mukti muda juga sering menyamar menjadi perempuan untuk mengelabui aparat yang mencarinya. Semasa kecil ia juga sangat jarang berdiam di rumah. Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang setiap hari, hingga membuat orang tuanya khawatir keselamatan dan kewajiban belajar mengajinya yang sering terbengkalai meski tak sepenuhnya ditinggalkan. Semasa kecil ia juga dikenal dengan panggilan Bedudul, pelesetan dari nama panggilannya Dul, sekaligus menunjukkan betapa nakalnya ia saat itu. Pada usia 12 tahun, Abdul Mukti muda dikirimkan ayahnya ke pondok pesantren Kasingan Rembang yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa, dengan maksud belajar sekaligus mengurangi kenakalannya. Di tempat ini ia hanya belajar sekitar 1,5 tahun dan kemudian pindah ke pondok pesantren Termas di Pacitan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Dimyati. Termas juga dikenal sebagai salah satu pesantren yang berkualitas dan maju baik dalam segi ilmu yang diajarkan maupun administrasi pengelolaannya saat itu. Pada usia 15 tahun, sekitar tahun 1930, Abdul Mukti muda diajak kakeknya Kiai Haji Sidik menunaikan ibadah haji. Dalam proses berhaji ini, Abdul Mukti muda mendapat pengalaman spiritual berjumpa dengan Rasulullah. Mendengar tanda-tanda keistimewaan ini, kakeknya kemudian menjodohkannya dengan cucunya yang lain, sepupu Abdul Mukti muda dari paman jalur ibunya Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Meski demikian, ia tak langsung dinikahkan. Ia harus kembali menuntut ilmu dahulu ke Termas. Sepulang berhaji, Abdul Mukti kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Hamid. Di Termas inilah Abdul Hamid muda mendapat gemblengan ilmu agama yang mumpuni. Setelah 5 tahun menimba ilmu di pesantren ini, ia kemudian dipercaya menjadi lurah pondok, dan 4 tahun kemudian ia telah dipercaya untuk mengisi pengajian di masjid. Selain belajar, ia juga sering berkolowat atau menyendiri di sebuah bukit di dekat pesantren. Ia juga jarang keluar kamar hingga dijuluki Plentu. Total ia menghabiskan 12 tahun di dalam menuntut ilmu di Termas. Semasa di Termas ini, ia juga bersahabat dengan Kiai Haji Ali Maksum yang menjadi Rais Am Suriah PB Nadlatul Ulama periode 1980-1984 dan Mukti Ali yang kemudian menjadi Menteri Agama di masa pemerintahan Orde Baru. Kiai Haji Abdul Hamid menikah. Setelah 12 tahun menuntut ilmu di pesantren Termas Pacitan, ia kemudian dipinang oleh paman dari jalur ibunya, yakni Kiai Haji Ahmad Kusyairi, untuk dijodohkan dengan putrinya yang bernama Nafisah sebagaimana pesan ayahanda setelah peristiwa berhaji yang lalu. Beliau kemudian menikah pada usia 22 tahun tanggal 12 September 1940 Masehi atau 9 Sya'ban 1359 Hijriah di Masjid Jamek, sekarang Masjid Agung Al-Anwar, Pasuruan. Data didapat dari manuskrip undangan pernikahan yang masih ada. Acara pernikahan yang telah dijadwalkan waktu itu ternyata harus terlambat karena rombongan pengantin pria yang baru tiba sore hari. Semua undangan yang telah siap berkumpul di Masjid Jamek saat itu urung menyaksikan prosesi pernikahan dan hanya mengikuti acara syukuran saja.
Akad nikah baru diselenggarakan sore hari ketika rombongan datang dan hanya disaksikan beberapa kerabat saja karena tamu undangan telah pulang. Hal ini karena Kiai Haji Maksum yang saat itu dipercaya menjadi ketua rombongan mengajak rombongan untuk berziarah ke beberapa makam para wali terlebih dahulu. Seusai menikah, keluarga Haji Abdul Hamid ikut tinggal bersama mertuanya Ki Haji Ahmad Kusyairi di Kebonsari Komplek Pesantren Salafiyah Pasuruan. 5 tahun kemudian, sekitar tahun kemerdekaan 1945, Ki Haji Ahmad Kusyairi pindah ke Jember, sehingga keluarga Haji Abdul Hamid harus mulai mandiri. Mereka sempat mengalami hidup dalam keprihatinan untuk menghidupi keluarga. Ia kemudian berdagang sepeda. Ia juga sempat berdagang kelapa dan kedelai, menyewa sawah hingga berdagang suku cadang dokar, mengasuh pesantren dan berdakwah. Meski tinggal di lingkungan pesantren Salafiyah, Kiai Haji Abdul Hamid belum ikut terlibat pada aktivitas pengajaran. Beliau masih ikut menimba ilmu melalui pengajian rohah atau membaca kitab secara bergantian yang diadakan Habib Ja'far bin Saikhon, ulama kenamaan Pasuruan, di rumahnya setiap asar hingga selesai Isya. Tahun 1951, Kiai Haji Abdullah bin Yasin yang menjadi pengasuh pesantren Salafiyah Pasuruan wafat. Putranya bernama Kiai Akib diangkat menjadi pengganti. Namun karena masih sangat muda dan masih harus menimba ilmu di pesantren Al-Hidayah Lasem, Haji Abdul Hamid kemudian didaulat untuk menjalankan kepemimpinan pesantren Salafiyah. Haji Abdul Hamid mulai menjalankan pesantren yang telah ditinggal banyak santrinya karena tak tahan dengan kepemimpinan Kiai Haji Abdullah bin Yasin yang sangat keras. Lambat laun santri mulai berdatangan. Tahun 1962, jumlah meningkat sekitar 80 orang. Pembangunan dilakukan untuk menampung santri yang mulai bertambah. Selain mengajar di pesantren, ia juga kerap diminta warga untuk mengisi pengajian di kampung-kampung seperti di Rejoso hingga Ranggeh. Ia juga mengadakan pengajian di pelataran rumah pribadinya yang diisi oleh sekitar 10-15 orang. Karirnya sebagai pendakwah mulai bersinar di kalangan masyarakat Pasuruan dan sekitarnya. Ia tak lagi dipanggil haji namun kiai. Oleh banyak orang, rumahnya kerap didatangi orang-orang yang meminta nasihat dan konsultasi soal kehidupan religius, terlebih setelah Habib Ja'far bin Saikhon wafat pada tahun 1954. Kamis 23 Desember 1982, Kiai Haji Abdul Hamid dilarikan ke rumah sakit Surabaya setelah mendadak jatuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pembekakan jantung, kondisi ginjal dan liver yang juga parah yang seharusnya sudah diketahui dan diobati sejak lama. Namun karena tak ingin merepotkan orang lain, Kiai Haji Abdul Hamid tak pernah membicarakan kondisi kesehatannya pada siapapun termasuk kepada keluarganya. Ia kemudian meninggal dunia dalam usia 70 tahun menurut perhitungan kalender Hijriah pada 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah atau 25 Desember 1982. Ia dimakamkan di Komplek Pemakaman Wali dan Ulama Pasuruan di seberang alun-alun, tepatnya di belakang Masjid Agung Al-Anwar, Kota Pasuruan. Bersama puluhan ulama lainnya termasuk gurunya Habib Ja'far bin Saikhon As-Segaf, komplek pemakaman ini masih ramai menjadi tujuan wisata religi. Setiap tahun agenda haul atau peringatan hari kewafatan Kiai Haji Abdul Hamid di Pasuruan selalu menjadi acara besar yang dihadiri ribuan jamaah dari berbagai penjuru. Tak jarang acara haul ini juga dihadiri tokoh-tokoh besar dari organisasi Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh politik nasional hingga kepala-kepala daerah di Jawa Timur. Sekian biografi lengkap Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, semoga membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.